وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Pada lafal bacaan wa idz faraqna, intabihu, hati-hati dalam melafalkan huruf dzal yang dia berharakat sukun. Jangan sampai ia terpantulkan. Yang pertama kesalahan terjadi mantul, itu salah. Mantul. Yang kedua yaitu dia menggantinya dengan huruf zai, ini juga salah. Contoh yang pertama yaitu wa iz faraqna, wa iz faraqna, wa iz faraqna, ini dia memantul. Yang kedua wa iz faraqna, nah, ini kedua-duanya adalah kesalahan dalam melafalkan huruf dzal. Agar sempurna daripada makhraj dan sifat huruf dzal, yaitu ujung lidah kita tempelkan dengan gigi sari atas yang dua di depan itu, yang seperti kelinci, kita tempelkan. Wa iz. Kemudian lafal faraqna adalah lafal qaf yang dia berharakat sukun, di sini diwarnai dengan warna biru. Ini ada bacaan kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Nah, bacaan qalqalah ini juga ada beberapa kesalahan yang terjadi. Yang pertama tidak memantulkan huruf qalqalah itu, yang kedua menambahkan hamzah. Contoh faraqna, ini tidak memantulkan huruf qaf, ini salah. Yang kedua faraq, nah, ada menambahkan hamzah setelah huruf qaf itu menjadi faraq. Nah, harusnya langsung saja faraqna, ya, mengalir dia huruf qafnya sesuai dengan makhrajnya. Kemudian pada lafal na sendiri ada bacaan mad tabi'i, yaitu pada lafal na-nya yang berharakat fathah ketemu dengan alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i itu terjadi dalam tiga kondisi: adanya fathah bertemu alif, adanya kasrah bertemu dengan huruf ya sukun, adanya dhammah bertemu dengan waw sukun setelahnya. Maka maksudnya apa? Huruf berharakat dhammah datang setelahnya huruf waw mati, maka dia kita namakan dengan mad tabi'i sebagaimana ini. Dan pelafal na di sini adanya mad tabi'i, yaitu berupa fathah bertemu alif. Kemudian pelafal bikumul bahra, ada lafal al, di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu huruf lam yang dia ditulis dan dibaca dengan jelas huruf lamnya. Kemudian pada lafal al-bahra ada ha sukun, ini jangan dibaca dengan al-bahra, tapi al-bahra. Kemudian fa'anjainakum, di sini ada bacaan ikhfa pada lafal anja. Tapi sebelum itu ada huruf fa, harus dibaca dengan fa, pakai f, jangan pakai p, jangan fa'anjainakum, tapi fa'anjainakum. Nah, cara membaca ikhfa ini di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar suara nunnya jelas, kalau idgham suara nunnya dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu huruf-huruf idgham. Sedangkan ikhfa membaca di antara keduanya, yaitu samar-samarkan nunnya. Atau biasanya ada menggantinya dengan eng, itu untuk sementara gitu ya. Tapi bacaan ikhfa yaitu kita samarkan ke huruf setelahnya. Kalau di sini huruf jim, maka nunnya samarkan ke huruf jim. Fa'anja, fa'anja. Kemudian lafal jaina ada bacaan lin, yaitu ada hurufnya huruf ya didahului dengan huruf fathah. Nakum, di sini ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif kecil pada lafal na yang datang setelahnya alif kecil. Kemudian lafal kum bertemu dengan waw, ini sendiri ada bacaan izhar syafawi, yaitu bacaan yang terjadi ketika adanya huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali dia mim dan ba. Apabila ada mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah, kita namakan dengan izhar syafawi. Kemudian pelafal wa aghraqna, a tipis, ghainnya tebal. Nah, ini juga huruf ghain sering terjadi, intabihu, hati-hati jangan sampai memantulkannya. Contoh wa aghraqna, ini memantulkan huruf ghain, padahal sifat huruf ghain itu tidak boleh mantul, tidak boleh mantul. Contohnya wa
wa dikembalikan kepada makhrajnya, yaitu di tengah, maaf, di tenggorokan yang atas, yaitu adnal halqi sebagaimana huruf kha. Kemudian pada faraqna sama sebagaimana faraqna. Di sini huruf qafnya ada bacaan qalqalah yang dimana dia harus dipantulkan. Kesalahannya sama, tidak boleh, maaf, kesalahan yang terjadi pada qalqalah yaitu satu, tidak memantulkan, yang kedua menambahkan hamzah. Kemudian pada falna ala wa aghraqna ala. Di sini pada lafal na'ala, di sini ada na bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Maka apabila ada mad tabi'i datang setelahnya huruf hamzah dan hamzah tersebut pada lain kata, inilah yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Kadang-kadang kita bingung, ada pertanyaan, apa bedanya antara mad jaiz dan mad wajib? Bedanya posisi hamzah. Kalau posisi hamzah pada satu kata itu mad wajib, kalau beda kata itu namanya mad jaiz. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 4 harokat atau 5 harokat, tidak boleh dikurangi. Contoh misalnya, wa aghraqna ala fir'aun. Misalkan ada salah satu syekh misalnya membaca 2 harokat. Maaf, yang 2 harokat itu syekh tersebut membaca dengan jalur lain, tidak jalur dari Imam Syatibi. Imam Syatibi dalam mad jaiz itu kita tetap memanjangkan 4 harokat. Kalau Imam Thayyibah dan yang lainnya itu membaca dengan 2 harokat untuk mad jaiznya. Maka wa aghraqna ala fir'aun. Di sini kita panjangkan panjang dengan 4 harokat. Kemudian pada lafal ala yaitu ada bacaan mad badal. Mad badal, mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah bertemu setelahnya huruf mad. Di sini ada hamzah bertemu alif, yang mana alif termasuk daripada huruf mad. Maka sebagaimana kata Imam Jazari, fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hiya hurufu maddin lil hawa'i tantahi, yaitu huruf mad yang dimana dia pada dasarnya alif itu tidak punya bacaan atau tidak punya harokat. Yang punya harokat itu yang dibaca a i u pada dasarnya adalah hamzah. Panjang untuk mad badal sendiri yaitu panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian fir'auna ada ra sukun didahului dengan huruf kasrah, maka dia dibaca dengan ra tarqiq, ra yang tipis, tidak boleh ditebalkan. Tidak boleh fir'auna, tidak boleh. Ya, tapi dia tipis. Kemudian auna ada lafal auna yaitu dia bacaan din. Kemudian wa antum tanzurun. Wa antum ada bacaan ikhfa sebagaimana tadi fa anjainakum, itu kita samarkan nunnya kepada huruf ta dan ditahan 2 harakat. Bukan hanya sekedar wa antum, tapi dia wa antum ditahan. Kemudian mim mati bertemu ta sama sebagaimana yang sebelumnya yaitu ada izhar syafawi, dijelaskan suara mimnya. Kemudian tanzurun ada nun mati ketemu dha, ikhfa-nya langsung ke dha, agak tebal, maka dia di sini tanzurun. Kemudian pada lafal Allah harus hati-hati, jangan sampai dibaca zurun, tanzurun, enggak, tapi dia tanzurun, tebal, maka zurun. Pada lafal run ada bacaan mad arid disukun, mad yang terjadi ketika akhir bacaan kita sebelumnya ada huruf mad, yaitu disebabkan karena adanya sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Awalnya tanzuruna menjadi tanzurun, nunnya dimatikan sebelumnya ada huruf mad. Mad arid sukun panjangnya berapa harokat? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Kita coba ulangi sambil mengambil nafas, latihan. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Bagi teman-teman yang tidak kuat boleh berhenti di situ. Lanjutkan. Fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Mohon bantuannya
untuk like, share dan subscribe. Terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat daripada pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.